Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, perkenalkan saya Indah, salah satu pengajar Rumah Habit. Kali ini kita akan membahas satu masalah yang ibu-ibu banget nih. Saya yakin teman-teman juga di rumah saat ini sedang ngerasain hal yang sama, yaitu gimana caranya bisa bagi waktu antara berkarya dan juga ngurusin anak-anak. Nah, dengan tema rumah terurus, berkarya jalan terus. Saya akan bagikan beberapa tips yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan di-save, silahkan dicatat ya. Dan ini alhamdulillah kalau menurut saya sih sangat bekerja banget untuk saya sendiri. Gimana caranya saya bisa menciptakan waktu untuk bekerja sendiri dan juga bagi waktu dengan anak-anak. Nah, alhamdulillah ya saat ini di teknologi yang sangat lekat ya, Masya Allah, Allah mudahkan. Setelah salah satu mungkin juga faedahnya gitu ya dari COVID ini adalah mudahnya teknologi untuk kita para ibu untuk belajar, untuk juga membangun bisnis mungkin ya, yang passionnya di bisnis ataupun yang passionnya di nulis bisa dilakukan dari rumah. Nah, yang harus kita lakukan adalah gimana mensiasati kerja kita sambil ngomong anak. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Ya, tips yang pertama ini adalah bisa dimulai dari cari waktu terbaikmu. Maksudnya gimana sih? Saya ngerasain kita harus tahu ya, kita harus evaluasi kapan nih waktu yang paling banget kita ini sangat fokus dan juga sangat kreatif. Kalau saya sendiri, saya ngerasa paling fokus dan paling kreatif itu di siang hari dan juga di malam hari ya. Di malam hari saat semua anggota keluarga tidur gitu ya, kita bangun, Masya Allah ya, itu di situ kayaknya otak saya lagi-lagi sangat cemerlang ya gitu ya. Dan juga di siang hari. Jadi biasanya di pagi hari saya gunain buat ngedraft ataupun ngetik. Nah, setelah itu baru di siang hari juga kayaknya makin kreatif gitu ya. Jadi buat hal-hal yang penting dulu. Jadi teman-teman mungkin bisa coba nih dievaluasi kira-kira nih kapan waktu-waktu yang oke, saya tahu hafalan saya kuat di saat siang hari, ataupun ternyata paling enak tuh sore hari loh, sambil ngopi gitu ya, sambil ngerjain misalnya catatan pembukuan gitu ya. Dan teman-teman yang perlu kita perhitungkan juga adalah gimana caranya kita bisa memaksimalkan waktu pagi kita ya. Rasulullah SAW juga sudah bersabda ya tentang keberkahan waktu pagi. Jadi sebaik mungkin kita gunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan kebanyakan di dapur. Itu saran saya. Oke, pagi-pagi biasanya kita udah uper di dapur. Coba teman-teman persiapkan deh banyak persiapan di malam hari. Sebagian ya mungkin bisa kita food preparation di malam hari sehingga pagi-pagi tinggal oseng aja. Ataupun bisa juga dengan waktu pagi itu jangan terlalu masak yang luar biasa hebat gitu ya, masak rendang misalnya ya jangan. Kenapa? Karena waktu pagi itu waktunya sangat berkah, waktu yang sangat powerful, dan otak kita juga paling cemerlang. Jadi gunakan waktu-waktu pagi untuk apa? Untuk bermuhasabah ya, untuk ngobrol sama anak, quality time walaupun sebentar, terus juga ngaji bareng suami di waktu pagi hari. Jadi coba teman-teman evaluasi kapan waktu yang paling fokus dan kreatif, dan juga evaluasi waktu pagi harinya nih gimana selamat ini. Karena waktu pagi ini yang nentuin bagaimana hari kita akan dilalui gitu ya. Oke, tadi udah selesai. Kita harus punya waktu terbaik, karena kalau punya waktu terbaik otomatis kerjaan akan cepat beres. Yang kedua adalah tentang bagi waktu antara bekerja dan anak. Nah, ini yang paling menantang. Jadi teman-teman, setelah saya lakukan beberapa cara gitu ya, gimana nih caranya bisa sambil kerja, bisa sambil ngurusin anak gitu ya, menemani anak. Sebenarnya kalau saya lihat sih intinya ya, kalau saya sambil bekerja dan ada anak itu adalah jangan sampai screen time gitu ya. Oke, screen time nggak apa-apa, tapi ya nggak boleh segala waktu kita gitu ya, dari beberapa jam kita waktu kerja dipakai buat anak-anak screen time. Misalnya kita ada jadwal nge-zoom
Terus ya udah deh anak dikasih screen time. Oke, yang pertama yang harus kita siasatin adalah, kalau saya sendiri sih saya catetin mainan apa aja gitu ya, mainan apa aja yang bisa dimainin anak-anak. Nah, biasanya sebelum mainan ini dalam seminggu itu, saya bikin garis besarnya gitu ya, kira-kira dari Senin sampai hari Jumat nih anak-anak mau ngapain aja. Kayak kita udah tahu ya mainannya, kita siapin mainannya. Pertama berarti harus diberesin dulu nih mainannya nih teman-teman. Coba lagi diulik lagi nih, di declutter mainannya, kira-kira mainan yang kurang bermanfaat ataupun udah tinggal kepalanya doang gitu ya, tangannya doang, coba dibuang aja ya. Terus juga kita pilihin nih, kita kotak-kotakin mainannya berdasarkan misalnya ini masak-masakan, misalnya ini boneka-bonekaan gitu ya. Biasanya anak-anak tuh akan lebih aware dan juga yang mau main, nggak nempel terus sama ibunya. Terus kemudian yang paling penting adalah, oke tadi udah ya, mainannya udah, daftar mainan udah. Biasanya saya bikin worksheet. Teman-teman juga bisa gampang ya cari worksheetnya. Anak-anak tuh paling suka dikasih mewarnai ataupun gunting-gunting. Spidolnya harus warna-warni. Nah ini nih yang paling yang bikin mereka bakalan anteng. Biasanya ya, mewarnai, gunting-gunting. Nah kalau misalnya udah bosen, karena apa? Kenapa sih anak-anak tuh mudah banget sih bosen? Jadi kita tuh harus punya harus mikir apalagi nih yang dilakukan, apalagi dilakukan. Bu ibu, anak-anak itu belum punya rentang konsentrasi yang panjang ya. Terus juga minatnya masih berubah-ubah. Nah, disinilah gimana caranya, nanti ini ya mungkin dibahas di sesi lainnya, gimana caranya memang kita harus nguatin konsentrasinya dengan kegiatan-kegiatan yang menguatkan minatnya gitu ya. Contohnya ya tadi mewarnai, terus juga mungkin motorik, menulis, bisa gitu. Nanti akan dibahas di tema-tema selanjutnya ya. Jadi tadi kita sudah sampai siapin mainan, terus juga yang tidak kalah penting adalah cemilan. Tapi syaratnya juga adalah cemilan yang sehat ya, ibu-ibu jangan lupa. Dan yang terakhir adalah selebihnya ya, kita tuh harus ngasih pengertian sama anak-anak. Ini saya pertama negative thinking dulu nih sama anak saya ya, karena anak saya yang kedua nih agak sensitif, jadi agak susah untuk dikasih tahu. Oke, saya negative thinking duluan gitu ya, ternyata Masya Allah gitu ya, akhirnya anak saya itu nerima gitu. Anak saya nerima kalau misalnya ya mau dikasih tahu, ini waktunya ibu bekerja, kamu pekerjaannya adalah bermain gitu ya, jadi nanti ibu akan main lagi setelah misalnya 1 jam gitu. Nah, untuk masalah jam ini juga kita harus on time nih sama anak-anak karena udah janjian ya. Oke, jadi selebihnya adalah dikasih pengertian. Semakin sering kita kasih pengertian ya, insya Allah anak-anak juga akan semakin mengerti, dan ini sangat bagus untuk mengembangkan otak bagian tengah anak ya, otak yang bisa mengendalikan dia dari tantrum gitu ya, bisa menenangkannya. Jadi banyak-banyakin sounding, banyak-banyakin kasih pengalaman kita, cerita gitu ya, waktu kecil gimana sih cara kita kita kerja, maksudnya ibu kita kerja dan anak-anak kita, anaknya juga kerja gitu ya. Maksudnya anaknya main di sampingnya. Aduh maaf ya teman-teman belibet. Ya gitu, coba cari cerita yang banyak gitu ya. Terus juga cari sounding, insya Allah juga anak-anak akan ngerti. Dan teman-teman, masalah dibagi waktu antara bekerja dan anak-anak ini, kita harus tahu ya, kapan kita akan kerja sendiri, dan ada waktu-waktu kita memang kerjanya bisa sambil nemenin anak, seperti kayak balesin chat WA ya, terus juga promosi ataupun ngestatus yang ngedraft, itu juga bisa dilakukan bareng-bareng sama anak. Lalu apalagi nih adalah yes for multitasking. Katanya multitasking tuh nggak boleh teh. Ya betul, memang ya multitasking tuh secara penelitiannya menurunkan kerja otak. Tapi di beberapa hal yang menurut teman-teman kira-kira nggak banyak mengambil atau menuntut banyak perhatian, boleh disatuin. Misalnya nyuci sambil olahraga ya, nyapu sambil angkat jemuran.
Pokoknya di kegiatan-kegiatan yang bisa kita satukan dan nggak menguras banyak pikiran. Misalnya kalau seperti masak ya, seperti masak terus kita dengerin webinar, itu kan dua-duanya mengambil fokus ya. Masak ya harus bener, nanti ada masalah ya sama rasanya. Webinar juga kalau bisa ya duduk ya, adabnya adalah duduk dan menulis gitu, mencatat. Nah, coba teman-teman ulik lagi nih di daftar harian teman-teman, kira-kira yang bisa dilakukan barengan tuh apa. Kemudian adalah, nah ini ibu-ibu hati-hati distraksi ya. Sekarang ini distraksi nggak hanya sosmed, saya yakin ibu-ibu juga nggak terlalu banyak kali ya nge-sosmed karena waktunya biasanya sangat sempit ya. Harus ngerjain tugas misalnya, terus juga harus nyuapin anak, harus mandiin dan lain-lain. Yang biasanya banyak jadi distraksi ini adalah domestik yang terlalu banyak. Nah, coba dirampingkan lagi. Kalau misalnya yang selama ini suka nyetrika ya, misalnya, dan dirasa nyetrikanya itu udah ngambil waktu kita 2 jam 2 jam setengah, kalau menurut saya sih di skip aja. Kita pilih, kita setrika yang memang benar-benar penting. Atau nih bisa coba juga kita lihat cara kita bekerja. Misalnya nih saat kita promosi di HP, apakah kita juga gampang banget terdistraksi dengan membuka notif, membuka grup ya. Mungkin kelihatannya kita kerja, tapi ternyata di sela-sela kerja kita, di sela-sela nge-status promosi, kita masih nge-scrolling medsos gitu ya. Nah, ini juga terkadang malah bikin waktu kita tambah lama, akhirnya kerjaan nggak beres. Jadi perhatikan nih cara kerja kita yang salah. Dan yang terakhir adalah jangan lupa ya teman-teman untuk minta bantuan suami. Nih biasanya para ibu tuh suka malu ya, suka malu atau ngerasa nggak enak minta bantuan ke suami, padahal nanti ujung-ujungnya kita ini ya, kita marah-marah ataupun kalau bahasa Sundanya itu adalah baut ya. Malam-malam akhirnya nggak ngomong gitu ya biasanya ibu-ibu. Padahal suami itu nggak ngerti. Suami itu nggak ngerti kenapa kita marah. Jadi kalau bisa coba diatur lagi strateginya gimana ya caranya biar suami saya ini mau bantu saya. Mungkin sarannya adalah kasih satu dulu kerjaan ya, dan memintanya misalnya nih minta bantuin dulu deh untuk mandiin anak dulu. Ya mulai deh dari situ, bantuin satu aja dulu. Kalau misalnya memang suaminya tipe yang sangat cuek gitu ya, mulai deh dari satu dulu. Terus juga kita berikan pujian ya, kita berikan dimasakin gitu misalnya pulang kerja. Nah dari situ itu semua ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir yang perlu kita kuatkan di sini, sehari-hari kita nggak bisa lepas ya teman-teman dari banyaknya hal-hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Anak tantrum gitu misalnya, listrik yang mati, ataupun kita yang sakit. Dan sebaik-baiknya yang harus kita perhatikan adalah gimana caranya kita niatkan, kita ingat kalau lagi kerja, oh Masya Allah mudah-mudahan ini untuk mencari ridhonya Allah nih, saya berlelah-lelah ya. Mungkin teman-teman ada yang juga bantuin suaminya cari nafkah, mudah-mudahan ini dibayar dengan surga gitu ya, dibayar dengan kemudahan untuk bisa masuk surga. Selalu ingat niat-niat itu teman-teman, selipkan gitu ya dalam saat kita bekerja, dalam saat kita menemani anak. Coba pikirkan hal-hal yang membuat kita dekat sama Allah. Biasanya kita akan lebih kalem, biasanya juga akan lebih tenang dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang seringkali nggak bisa kita kontrol, seperti contohnya anak yang tantrum. Seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup ya, kita ketemu di tema-tema selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.